Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Ardani dari Fakultas Humaniora, Program Studi Bahasa dan Sastra Arab dari kelompok 3. Kali ini saya akan mereview satu buku yang berjudul Filosofi Teras yang dikarang oleh Henry Manampiring. Pertama, saya ingin membahas tentang alasan saya kenapa saya membeli buku ini. Pada saat itu saya sangat asing dengan istilah filsafat karena memang belum pernah mempelajari filsafat sama sekali. Dan pada akhirnya saya memutuskan, karena penasaran ya, pada akhirnya saya memutuskan untuk membacanya, membeli buku itu dan terus membacanya. Kesan awal ketika saya membacanya adalah satu kata, bosan. Ya, pada bab pertama dan bab kedua saya merasa bosan ketika membaca buku ini. Tapi setelah membaca sekitar bab 3, bab 4 dan seterusnya, mulai dalam nih pembahasannya. Dari situ tumbuhlah perasaan. Jadi perasaan bosan saya itu berubah menjadi rasa penasaran. Dan mulai saat itu saya mulai menikmati untuk membaca buku ini. Oke, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan isi buku Filosofi Teras ini. Pada dasarnya buku ini datang dengan solusi dari kebanyakan permasalahan anak muda zaman sekarang. Anak muda zaman now dengan menggunakan suatu ilmu filsafat, yaitu stoikisme. Secara garis besar, filsafat ini mengajarkan bahwa ada sesuatu yang bisa kita atur dan sesuatu yang tidak bisa kita atur. Oke, saya akan memberikan contoh ya, biar tergambar bagaimana. Contoh, pada suatu saat ada seorang pegawai kantor yang sedang dalam perjalanan berangkat kerja ke kantornya. Tentu saja dia harus datang tepat waktu kan, karena dia bekerja di kantor, maka dia harus datang tepat waktu. Tapi kebetulan pada saat itu jalanan dalam kondisi sangat macet parah. Secara manusiawi pegawai itu marah dong, maksudnya minimal kesel dong dengan kondisi saat itu. Udah hampir telat lah kok malah jalanan macet parah. Pegawai itu marah-marah sendiri jika sampai ketahuan. Secara manusiawi pegawai itu marah. Secara manusiawi pegawai itu marah dong. Marah-marah sendiri karena jika sampai ketahuan telat oleh bosnya, bisa-bisa dia dipecat dan kehilangan pekerjaannya. Oke, dalam kisah tersebut mari kita identifikasi mana sesuatu yang bisa kita kontrol, yang pegawai itu bisa kontrol, dan mana sesuatu yang tidak bisa pegawai itu kontrol. Oke, kemacetan itu adalah sesuatu yang di luar kendali pegawai tersebut. Tapi memilih untuk marah saat kondisi itu adalah sesuatu yang ada dalam kendali pegawai tersebut. Jadi ya, ajaran stoikisme ini mengajarkan untuk mencari kebahagiaan dari sesuatu yang kita ciptakan, alias menciptakan kebahagiaan sendiri dan tidak menggantungkan kebahagiaan dari faktor eksternal. Contoh lagi kita ambil dari kisah tadi. Sebagai stoikisme, jika seandainya pegawai itu menganut ajaran stoikisme, maka pegawai itu tidak akan memilih untuk marah, melainkan dia akan memilih untuk tenang dan bahagia karena dia sadar bahwa macet ini bukan hal yang bisa dia kendalikan. Tapi untuk memilih tidak marah, memilih untuk tenang, itu adalah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Maka
dia bisa menghemat energinya dengan tidak marah-marah. Contohnya, ketimbang marah-marah, kesempatan itu dijadikan momen kebahagiaannya lain. Contoh, biasanya nggak sempat nonton YouTube, sekarang pas macet bisa nonton YouTube atau bisa baca buku. Jadi bisa memandang dari perspektif lain. Jadi pada intinya buku ini sangat membantu generasi kita, generasi saat ini, untuk pemuda-pemuda untuk melewati hari-harinya dengan kebahagiaan dan ketenangan. Enggak ngeresulo, tidak mengeluh, tidak marah-marah, dan tidak terlalu overthinking tentunya jika kita menganut filsafat ini. Dan membantu untuk mengontrol energi-energi negatif dan mengubahnya menjadi energi-energi positif. Mungkin sekian. Ini sebenarnya masih panjang penjelasannya karena ini hanya review, sekedar itu aja lah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.